setiap Anda terfikir ya, bukan berbuat. Setiap terfikir dorongan untuk berbuat perbuatan maksiat, Anda hadirkan wa'idnya. Wa'id itu ancamannya. Kira-kira apa yang bisa didapatkan jika melakukan perbuatan seperti ini? Contoh, gosip. Ya, bahasa syariatnya gibah. Cuman kadang-kadang dipercantik dengan suasana kekinian. Ya, gosip, jadi gosip biasa. Ada cenderung negatif, dibuat kalimat-kalimat lain. Ya, dengan berita-berita yang kadang-kadang dimunculkan. Kisah ini, kehidupan itu, cek ini, recek itu, dan sebagainya. Ya, jadi Anda hadirkan segala bentuk nama-nama. Saya sarankan pada Anda, sekali lagi saya tegaskan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, jangan dipercantik kalimatnya. Karena semakin dibaguskan istilahnya, semakin terasa bahwa perbuatan itu kemudian berubah dari yang tadinya tidak baik seakan-akan jadi baik. Coba, maaf, kasar mana teman-teman kalimat begini? Maaf ya, maaf. Maling dengan koruptor. Kasar kalimat maling, pencuri itu maling. Ketika dipercantik istilahnya koruptor, jadi keren kayaknya. Padahal antara yang ngambil ayam dengan yang ngambil uang banyak sama-sama maling juga. Bahkan yang ngambil uang lebih banyak tuh lebih parah dibandingkan dengan yang mencuri ayam. Kenapa pencuri ayam yang kecil, yang juga salah dia, disebut dengan kalimat yang kasar, pencuri yang banyak-banyak disebut dengan kalimat-kalimat yang halus. Sehingga dengan halus itu seakan-akan jadi biasa perbuatan itu. Padahal kalau ada orang koruptor misalnya, banyak dia mengambil harta orang banyak, pakaikan jaket warna apapun, tuliskan kemudian di dalamnya, maling. Tontonkan pada seluruh pemuka langit dan bumi. Begitu ditampilkan, mungkin jadi efek jerah yang luar biasa. Mungkin jadi masukan dalam acara kita malam ini. Ya, bisa jadi. Silahkan cek. Perbuatan yang lainnya, jangan diperhalus, begitu diperhalus jadi masalah. Coba, ada perempuan jalan, maaf ibu ya, contoh, bukan ibu yang di sini. Perempuan jalan-jalan malam-malam, melakukan perbuatan yang tidak baik. Dulu istilahnya sangat tidak bagus. Dan diperhalus. Ketika diperhalus bukan perempuannya, bahkan binatang dibawa-bawa. Kupu-kupu malam. Masya Allah. Mau kemana Pak malam-malam begini? Jadi kupu-kupu. Masya Allah. Kan? Jadi salah. Jadi seperti terlihat biasa aktivitasnya. Sama laki-lakinya juga begitu. Pria yang tadinya punya istilah buruk, diperhalus lagi, perhalus lagi. Pria hidung belang, pria begini, pria begitu. Masya Allah. Sudah kotor jadi belang lagi. Nah, lihat sini. Anda keluarkan ancamannya. Gosip. Ancaman terbesarnya adalah, mohon maaf, jika dia tidak bertobat, maka saat disebutkan namanya saja, baru disebut nama, belum disebut perbuatannya, maka sudah memindahkan pahala orang ini kepada yang dimaksudkan. Jika dia mengerjakan satu amalan, disebutkan orang lain terkait dengan amalan itu. Misal, Anda baru selesai kemudian menunaikan sholat di masjid. Tiba-tiba tidak menemukan teman Anda. Anda ingin bicarakan tentang keburukannya yang tidak sholat di masjid. Tahu nggak kamu si fulan? Baru disebutkan si fulan. Belum disebutkan kemudian perbuatan-perbuatan berikutnya. Maka saat Anda sebutkan nama si fulan untuk niat yang tidak baik, pahala sholat Anda dipindahkan kepada orang yang disebutkan itu. Paham? Saya tidak ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti orang itu tuh. Sama. Di saat Anda sebutkan orang itu, pindah pahala Anda pada orang yang dimaksudkan. Jelas ya? Baik. Jadi, resiko pertama ketika Anda sebutkan baru disebut namanya, sudah pindah kemudian pahala kebaikan pada orang dimaksudkan. Resiko kedua, semakin Anda sebutkan keadaan yang Anda ingin bicarakan keburukannya, mohon maaf ya, misal sebutkan sifatnya, sebutkan kejelekannya, sebutkan kebiasaannya, maka setiap kalimat yang terangkai di lisan Anda itu akan dibentuk gambaran orang yang tadi dimaksudkan dalam bentuk bangkai. Dalam bentuk bangkai. Jika Anda tidak bertobat, maka hukuman bagi Anda di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka, diminta memakan bangkai gosip yang tadi disebutkan dalam setiap kalimat-kalimat Anda. Itu poinnya. Jadi kalau Anda ingin menyebutkan nama orang lain dan membicarakan keburukan-keburukannya, saran saya, coba Anda renungkan dulu resikonya. Begitu Anda ingin sebutkan si fulan, amalan Anda akan pindah. Begitu Anda akan jelek-jelekan si fulan, maka Allah akan membuat rupa dari orang yang dimaksudkan, dan pada suatu saat Anda akan diminta memakannya bila Anda tidak bertobat dalam kehidupan. Dan sekarang, sarana untuk yang ini saja sudah semikian lekat dalam kehidupan kita. Di handphone, Anda bisa melihatnya. Maaf, di TV, Anda bisa menyaksikannya. Di radio, Anda bisa mendengarnya. Di majalah, ada bahkan lekat dalam kehidupan kita. Naik pesawat, ada majalah. Di kendaraan khusus, ada majalah. Di jalan-jalan, ada majalah. Bahkan luar biasanya, Anda mau lewat, di Videotron, ada gambaran. Di gambar-gambar luar, ada peluang. Perhatikan betapa banyak jebakan-jebakan dalam kehidupan yang tidak sadar kita. Banyak resiko yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan. Paham ya?